Jika suatu malam kamu menyusuri jalan sepi, lalu dari kejauhan terlihat sosok perempuan berdiri di bawah lampu jalan, pakaiannya putih, rambutnya panjang menjuntai, wajahnya tidak jelas, kamu mungkin akan langsung merinding. Langkahmu terhenti, napas terasa sesak. Ingin lari tapi tubuh seperti terpaku. Meskipun tidak terdengar suara apa-apa, suasananya menekan. Kamu tahu betul tidak ada orang lain di situ. Tapi sosok itu tetap berdiri, seolah tahu kamu sedang menatapnya. Dan dalam pikiranmu, muncul satu kalimat yang membuat darahmu turun ke kaki. Bukankah tempat ini dulunya lokasi kecelakaan? Kejadian semacam itu bukan sesuatu yang asing. Banyak orang pernah mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logis. Mereka melihat penampakan, merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba mencium bau bunga padahal tak ada apa-apa. Mendengar suara langkah kaki di rumah yang kosong. Atau bermimpi didatangi orang yang sudah lama meninggal. Berbicara seolah hidup kembali. Menyampaikan pesan lalu pergi begitu saja. Dalam masyarakat kita, fenomena ini punya nama yang sangat populer, arwah gentayangan. Sebagian orang percaya bahwa ruh orang mati bisa kembali ke dunia, terutama jika mereka belum tenang. Ada yang mengatakan arwah kembali karena masih punya urusan yang belum selesai. Ada juga yang meyakini bahwa jika seseorang meninggal secara tragis atau tidak sempat pamit, ruhnya akan terus berada di sekitar tempat itu, menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Bahkan sampai sekarang, masih banyak keluarga yang menyiapkan sesajen atau ritual tertentu untuk menenangkan arwah leluhur mereka agar tidak mengganggu. Cerita-cerita seperti itu hidup dan tumbuh subur di tengah masyarakat. Dan yang membuatnya semakin diyakini adalah karena seringkali dialami langsung oleh orang yang kita kenal, bukan hanya cerita dongeng. Ketika seseorang berkata, "Aku semalam mimpi ibu datang dan memelukku," maka sulit bagi kita untuk langsung menolaknya. Apalagi jika dalam mimpi itu ia merasa tenang, damai, bahkan seperti sedang bersama orang yang sangat ia rindukan. Tapi pertanyaannya, apakah pengalaman-pengalaman seperti itu benar-benar menunjukkan bahwa ruh orang mati bisa kembali ke dunia? Inilah wilayah yang menjadi simpang jalan antara pengalaman batin dan panduan wahyu. Di satu sisi, kita tidak bisa meremehkan pengalaman spiritual manusia. Ia nyata, ia bisa dirasakan, dan kadang bahkan menggugah. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa menjadikan perasaan sebagai sumber kebenaran. Sebab dalam Islam, kebenaran datang dari Allah dan Rasul-Nya, bukan dari mimpi atau penglihatan. Maka ketika kita dihadapkan pada fenomena seperti ini, pertanyaan paling penting bukan lagi, apakah ini benar terjadi? Tapi, apakah ini benar menurut syariat? Islam tidak menafikan bahwa setelah kematian, ruh masih hidup. Ruh tidak musnah. Ia berpindah ke alam lain yang disebut barzakh, yang artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Tapi apakah dari alam barzakh ruh bisa kembali ke dunia? Apakah mereka bisa melayang, berkeliling, masuk ke rumah atau berbicara dengan manusia? Inilah yang harus kita telusuri, bukan berdasarkan cerita nenek moyang atau dongeng malam Jumat, tapi berdasarkan wahyu yang dijaga kebenarannya. Banyak ulama mengatakan bahwa keyakinan bahwa ruh bisa kembali ke dunia adalah pemahaman yang rancu dan seringkali bersumber dari dua hal, kerinduan yang sangat dalam dari orang yang ditinggalkan atau tipu daya jin yang menyerupai ruh orang mati. Jin bisa meniru wajah, suara, bahkan gerakan seseorang yang telah meninggal. Mereka memiliki daya jelmaan yang mampu menipu manusia, apalagi jika hati manusia dalam kondisi lemah secara spiritual. Anehnya, ketika seseorang mimpi buruk dan melihat sosok menyeramkan, mereka berkata itu hantu. Tapi ketika mimpi bertemu orang tua dan merasa damai, mereka menyebutnya sebagai arwah yang datang menyapa. Ini menunjukkan bahwa banyak dari kita memilih percaya berdasarkan rasa nyaman, bukan berdasarkan ilmu. Padahal ruh, sebagai ciptaan Allah, punya aturan yang jelas dan tidak bisa melintasi batas semaunya. Manusia menjadi makhluk yang istimewa bukan karena kekuatannya, bukan karena bentuk fisiknya, dan bukan pula karena kepintarannya semata. Yang membuat manusia berbeda dari semua makhluk lainnya adalah karena ia ditiupkan sesuatu yang datang langsung dari perintah Allah, ruh. Allah berfirman dalam Quran surah Syad ayat 72, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku,
maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Peristiwa itu terjadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Jasadnya telah terbentuk, namun belum memiliki kehidupan. Hingga datang saat yang agung, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Saat ruh itu masuk, Adam hidup. Ia berdiri, bergerak, melihat, mendengar, dan berbicara. Maka seluruh malaikat diperintahkan bersujud sebagai bentuk penghormatan atas ruh yang mulia ini. Sebuah makhluk pilihan yang dimuliakan langsung oleh Allah. Inilah yang membedakan ruh manusia dari ruh hewan. Hewan hidup, bergerak dan merasa, tapi tidak ada satupun dari mereka yang ditiupkan ruh oleh Allah secara khusus. Ruh manusia bukan sekadar nyawa, melainkan latifah rabbaniyah, satu hakikat lembut yang datang dari sisi Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam pembahasan tentang ruh dan hakikat manusia dalam Ihya Ulumuddin, khususnya pada bagian kitab Riyadah An-Nafs dan Keajaiban Hati, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ruh adalah latifah rabbaniyah, yaitu suatu unsur halus dan suci yang mengatur jasad dan menjadi pusat kesadaran manusia. Ketahuilah bahwa diri manusia, nafs, adalah suatu latifah rabbaniyah yang mengatur tubuh dan mengendalikannya. Ia datang dari sisi Allah dan akan kembali kepadanya. Al-Ghazali membedakan dua jenis ruh. 1. Ruh hayawaniyah, ruh biologis yang memberi kehidupan jasmani seperti bergerak, makan, dan merespon rangsangan. Ruh ini juga ada pada hewan. Kemudian latifah rabbaniyah, ruh spiritual, yang datang dari perintah Allah. Ruh inilah yang menjadikan manusia mampu mengenal Tuhan, menangis karena dosa, merasa bersalah, dan merindukan akhirat. Inilah hakikat sejati manusia menurut Al-Ghazali. Ruh ini tak terlihat oleh mata, tak terdeteksi oleh alat, tetapi keberadaannya nyata melalui buahnya, iman, ilmu, makrifat, dan cinta kepada Allah. Ruh manusia tidak baru tercipta saat ia lahir. Jauh sebelumnya Allah telah menciptakan semua ruh dan mengumpulkannya dalam satu momen yang agung. Quran Surah Al-A'raf ayat 172 mengabadikan peristiwa itu. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak-anak Adam keturunan mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, kami menjadi saksi." Peristiwa ini menunjukkan bahwa manusia sejatinya telah mengenal Tuhannya sebelum lahir. Ruh adalah makhluk yang telah menyaksikan keagungan Allah secara langsung di alam ruh. Karena itu, setiap jiwa sebenarnya membawa fitrah tauhid yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Setelah ruh diciptakan, ia ditugaskan untuk masuk ke tubuh manusia pada waktu tertentu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya." Hadis ini menjelaskan bahwa pada usia 120 hari dalam kandungan, ruh ditiupkan ke dalam janin. Sejak saat itu, janin telah memiliki kehidupan spiritual dan dinyatakan hidup secara utuh. Ruh tidak mati, tapi berpindah saat seseorang meninggal dunia. Yang berakhir hanyalah fungsi jasadnya. Ruh tidak musnah, ia hanya berpindah ke alam lain, alam barzakh. Di sana ruh tetap sadar, bisa merasakan, mengenal, dan berinteraksi sesuai kehendak Allah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100 menyebutkan, "Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, ruh orang beriman di alam barzakh bisa saling bertemu, menyampaikan kabar, bahkan mengenali siapa yang menziarahi mereka. Tapi mereka tidak kembali ke dunia secara fisik, karena dunia ini sudah bukan tempat bagi ruh tanpa jasad. Allah juga menggambarkan keadaan tidur sebagai peristiwa pelepasan ruh sementara. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 42, Allah mewafatkan jiwa, nafs ketika matinya, dan mewafatkan jiwa yang belum mati dalam tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ruh orang yang tidur sebagian keluar dari tubuhnya. Maka tidak heran jika saat tidur seseorang bisa bermimpi melihat dunia lain, bertemu orang yang telah wafat, atau mengalami hal-hal yang tak dapat dijelaskan secara logika. Ini adalah bayangan dari hakikat,
bahwa ruh memang bukan terikat sepenuhnya oleh jasad. Al-Ghazali kemudian menggambarkan hubungan antara tubuh dan ruh seperti antara kuda dan penunggangnya. Tubuh hanyalah alat. Bila ruh mengendalikan tubuh menuju jalan yang benar, maka manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi bila tubuh dikendalikan nafsu dan ruhnya tertidur, maka manusia bisa lebih hina dari binatang. Ruh dalam bentuknya sebagai latifah Rabbaniyah harus diberi makanan yang sesuai, zikir, ilmu, amal, dan penghambaan kepada Allah. Jika ruh ini kering, maka tubuh akan hidup dalam kegelapan. Tapi jika ruh ini bercahaya, maka tubuh akan ikut tunduk kepada kebaikan. Ketika ruh berpisah dari jasad, itu menjadi tanda berakhirnya kehidupan dunia. Namun ruh tidak hilang atau musnah. Justru ia sedang memasuki babak baru dalam kehidupannya, sebuah fase yang lebih sunyi, lebih panjang dan lebih bermakna, yaitu alam barzakh. Banyak orang menyangka bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Namun dalam ajaran Islam, kematian justru adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan akhirat. Alam barzakh bukanlah tempat tidur panjang tanpa kesadaran. Ruh tetap hidup, memiliki kesadaran, bisa merasakan dan mengalami keadaan yang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika ruh orang beriman dicabut, para malaikat datang dengan wajah berseri, membawa kain kafan dari surga. Ruh itu keluar dengan lembut, seperti air yang menetes dari mulut kendi. Berbeda halnya dengan ruh orang yang berpaling dari kebenaran. Malaikat datang dengan wajah yang tidak bersahabat, membawa kain kafan dari tempat yang buruk. Ruhnya pun dicabut dengan cara yang sulit dan tidak nyaman. Hadis ini dikenal sebagai hadis Al-Bara' bin Azib, yang menjelaskan secara rinci bagaimana perjalanan ruh setelah wafat. Hadis ini dianggap sahih oleh banyak ulama. Ruh orang beriman lalu dibawa naik, melewati lapisan-lapisan langit. Setiap langit menyambutnya, hingga sampai ke langit tertinggi. Di sana Allah berfirman, "Tuliskan hambaku di dalam Illiyin." Kemudian ruh itu dikembalikan ke bumi, ke tempat jasadnya disemayamkan. Adapun ruh orang yang tidak beriman tidak diperbolehkan naik. Ketika sampai di langit pertama, para malaikat penjaga berkata, "Ruh ini tidak akan naik." Ruh itu lalu dikembalikan ke bumi. Allah berfirman, "Tuliskan dia di dalam Sijjin." Semua ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mutaffifin, ayat 7-9 dan ayat 18-21. Di sana disebut dua catatan besar, Illiyin untuk orang-orang saleh, dan Sijjin untuk mereka yang durhaka. Setelah itu, ruh dimasukkan ke dalam alam barzakh. Secara bahasa, barzakh berarti pembatas. Dalam konteks ini, ia menjadi batas antara dunia dan akhirat. Barzakh bukan lagi dunia, namun belum juga akhirat. Ia memiliki hukum dan realitasnya sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100, "Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Di alam ini, ruh tinggal menunggu hari kebangkitan, tapi penantian itu bukan dalam ketidaksadaran. Ruh bisa merasakan, menyadari, bahkan mengetahui sebagian kabar dari dunia jika Allah mengizinkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Ini adalah pengalaman ruhani, bukan fisik. Meskipun jasad telah kembali ke tanah, ruh tetap berada dalam kesadaran, merasakan kedamaian dan ketenangan, atau sebaliknya, kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dikisahkan pula bahwa ketika ruh baru sampai di barzakh, ia disambut oleh ruh-ruh lain, seperti orang yang pulang dari perjalanan jauh. Mereka bertanya, "Bagaimana kabar si Fulan di dunia?" Jika ia membawa kabar baik, mereka pun bersyukur. Jika tidak, mereka bersedih. Banyak ulama juga berpendapat bahwa ruh dapat mengetahui siapa yang menziarahinya, siapa yang mendoakannya, dan keadaan keturunannya. Semua itu jika Allah mengizinkan. Disebutkan dalam Atsar bahwa ruh orang beriman merasa senang saat anak cucunya mendoakannya dan merasa sedih jika dilupakan, dan doa yang terus mengalir